Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita bersua di acara hikmah. Namun hikmah kali ini lain dari biasanya. Karena kita akan membahas sesuatu yang di sini orang banyak kecewa. Karena akan dibohongi. Dan tentu saja itu semuanya tidak boleh dilakukan. Karena bagi Anda yang percaya pada dukun, maka sholatnya terhapus, ya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari 4 malam. Dan siang hari ini ada seseorang yang konsisten dengan kompetensinya memberantas ilmu perdukunan. Dari beberapa hal kita nanti bisa simak. Dan saya hari ini menunggu siang ini. Baik, nah sepertinya dia sudah datang. Oke, Mer, jalan Mer. Nah, dia. Oke tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mer, nih salim dulu Mer, sini Mer. Ya, tapi salimnya nggak bisa ini. Oke, Mas Rudi. Iya, Marcel Radival. Iya betul. Iya, Bang Marcel. Ini ngomong-ngomong kan, Bang Marcel menekuni tentang bermula dari sulap ya. Iya, bermula betul. dari sulap. Tapi lama-kelamaan juga gerah juga tatkala dari dunia sulap ini disalahgunakan. Disalahgunakan. Iya, betul. Begitu. Dan konsistensi yang sekarang ditekuni terkadang juga banyak orang atau pro kontra. Iya, betul. Begitu. Iya. Dan saat ini alhamdulillah Mas Marcel ini ke Solo, hadir di MTA TV sekaligus pulang kampung. Iya, betul. Kebetulan sini dekat Wonogiri. Wonogiri, iya. Ya, ternyata orang tua dulu asal Wonogiri ya? Orang tua asli Wonogiri. Asli ya, Wonogiri? Iya. Dari ayah atau ibu? Ayah. Ayah? Iya, ayah. Kalau bundanya? Bunda Sunda dan Betawi. Oh, jadi Sunda. saya Blasteran. Oh, Blasteran. Iya. Pantesan merah ini. Iya. Silakan duduk. Oh iya, boleh. Oke. Siap. Nah, oke. Iya. Mary di sini aja. Oke, itu istilahnya split doll ya? Split doll, atau lebih dikenal boneka hidup. Boneka hidup, Iya. Begitu. Dan itu sebenarnya sama sekali tidak menggunakan energi baterai atau apapun. Iya, tidak menggunakan baterai, tidak ada unsur kabel, listrik, dan lain sebagainya. Iya. Murni latihan. Latihan cara menjalankannya. Iya, betul. Begitu. Saya 2 bulan latihannya. Oh begitu? Iya. Iya, baik. Bang Marcel, mungkin kita juga ngomong-ngomong tentang ilmu perdukunan. Oke. Dan ternyata Bang Marcel memang konsisten di sana dan ternyata mengetahui benar bahwa itu semuanya trik sulap. Bukan trik sulap, tapi penipuan. Penipuan? Iya. Penipuan. Karena banyak sekali yang justru dalam dunia sulap kita nggak boleh pakai. Oh ya? Iya. Seperti apa misalnya? Contohnya kayak penggandaan uang. Ya, banyak hal yang dukun-dukun lakukan tuh ditutup-tutupin dulu. Sedangkan dalam dunia sulap kita menunjukkan keajaiban itu nggak boleh ditutup-tutupin. Oh begitu. Ya, kayak contohnya nih, kita nggak boleh coba tutup mata muncul, nggak boleh. Jadi harus keajaibannya muncul seketika itu juga gitu. Dan dilihat oleh mata. Iya, betul. Agar hiburannya benar-benar terasa. Iya. Seakan real begitu. Iya, jadi kan sebenarnya sulap itu sendiri adalah berusaha membuat yang ada di film bisa ditonton secara real. Ya. Itu kan tujuan sulap gitu. sebenarnya. Ya. Keajaiban-keajaiban yang kita tonton di film jadi ada di real nih gitu. Jadi bahkan kadang-kadang pesulapnya pun jangan sampai kelewatan jangan sampai berkedip. Berkedip begitu ya. Iya, betul. Baik, Bang Marcel dan pemirsa dimanapun Anda berada, siang hari ini kita akan sesuai dengan flyer atau tema di siang hari ini berantas praktek perdukunan yang notabene di sana adalah penipuan. Iya, gitu. betul. Ya, namun kita ada baiknya ikuti beberapa klip dari Marcel Radival. Oh iya, boleh.
Itu tadi ada 4 contoh ya yang telah dilakukan, diantaranya adalah pukulan jarak jauh ya, seperti yang katanya kebal begitu ya. Iya, katanya tenaga dalam. Tenaga dalam begitu. Padahal aslinya tenaga orang dalam. Tenaga orang dalam, betul juga. Kemudian yang kedua tadi ada gelang energi. Oh iya, iya energi. betul. Gelang energi, atau kalau di dunia perdukunan bilangnya gelang kodam lah. Oh begitu. Iya, gelang yang berisi jin, bisa memperkuat tubuh, bisa menjaga tubuh dari hal bala dan sebagainya. Dan padahal fake. Iya. Ya. Dan sepertinya itu apapun istilahnya, mau gelang, mau topi, mau apa. Gitu. Mau itu gelang, mau topi, mau itu air. Kalau pembuktiannya yang sama persis yang kayak saya bongkar, fake. Itu pembuktiannya tuh trik gitu, nggak bisa dijadikan untuk pembuktian kayak gitu. Oke, ya. Terus kemudian tadi ada penggandaan uang. Penggandaan uang, iya. Ini nih yang sampai saat ini penggandaan uang itu masih aja ada yang ketipu. Masih aja. Padahal kalau emang ada orang yang bisa gandain uang, ya udah seharusnya nggak minta uang lagi dong. Iya. Nggak usah di-share ke lain. Iya. Biar aku aja yang dapat uang gitu ya. Kalau emang bisa gandain uang, bagi-bagi aja udah. Betul. Ngapain dia minta uang mahar-mahar lagi kan? Aneh ini, gitu. Iya. Anehnya ada yang percaya lagi. Semua penggandaan uang itu palsu. Ya, lebih anehnya lagi bahwa yang ketipu juga diantaranya profesor. Iya. Ini aneh banget. Cuma kan gini, kalau saya pribadi dalam dunia sulap, kita ada istilah, Mas Rudi. Semakin kamu pintar, semakin mudah kita membohongi. Oh ya? Seriously. Karena dalam dunia sulap, kita mengenal kata belief. Belief ini ada kata lie di tengahnya, yang artinya bohong. Jadi semakin kamu percaya kepada kita, semakin mudah kita membohongi. Karena iya betul ya. Jadi kayak misalkan ada orang pintar nih, dalam sains kan benda itu nggak bisa menembus. Benda padat menembus benda padat, iya kan? Nah, kita tinggal tunjukin hal yang kelihatan nembus, orang itu langsung wah kok bisa, gitu. Ya. Jadi semakin dia fokus atau semakin dia pintar, semakin mudah. Gitu untuk Afwan, saya ada sesuatu yang lupa tadi, karena saya melihat wajah saya sendiri. Berarti saya belum pakai face shield, ini ada baiknya. Teman, itu ada di meja. Ya. Nah, itu di sana. Nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Ini diminum ya Mas Rudi ya? Ya, mohon maaf loh kalau tadi saya silakan. Ini gimana minumnya nih pakai ini? Dilepas nggak apa-apa kalau itu ya nggak mungkin. Bisa nembus ini. Ya. Oke. Ya, ngomong-ngomong tentang dunia perdukunan yang semuanya fake begitu. Ini sebenarnya untuk Mas Marcel yang paham dan mengetahui sebenarnya latar belakang apa yang biasanya mereka lakukan, mengapa dia lakukan itu. Nah, dalam dunia perdukunan ini sebenarnya kalau yang beneran ngaku dukun, Mas Rudi, ini orang juga paham dia dukun gitu. Bahayanya sekarang adalah banyak sekali dukun-dukun yang berkedok agama. Yang membuat orang ini nggak paham, orang awam. Ini ilmu baik atau ilmu buruk? Ilmu putih misalnya. Iya, ngakunya ilmu putih. Padahal itu juga. Cuma kan ilmu itu sebenarnya satu, ya kan? Mau itu hitam atau putih, itu ya sama aja itu juga. Kayak pisau. Mau buat ngebunuh atau motong, pisaunya itu juga. Gitu. Maka dari itu di konten saya buat ilmu merah untuk ngejek, untuk ngejek itu, gitu. Jadi lu nggak perlu percaya ilmu hitam, ilmu putih, itu tuh ilmu satu gitu. Ini gue buat ilmu merah nih untuk membongkar semua rahasianya. Gitu. Ya. Nah, mungkin ya kita akan buktikan bahwa apa-apa yang dilakukan dukun itu adalah trik sulap yang disalahgunakan. Wah iya, kalau saya pribadi Mas Rudi, saya lebih suka membuktikan.
daripada ngomong doang. Betul. Kalau tadi sudah diperlihatkan yang pertama saja dulu. Apa? Yang ini mental. Oh, mental-mentalan. Ya. Oke. Kita akan panggil teman kita. Ini ada boleh. Mas Parjo, seorang relawan kita. Nah, langsung saja kalau mau berdiri silakan berdiri. Oke. Siap. Boleh masuk, Mas Parjo. Nah, sebenarnya begini, Mas Rudi. Ya. Dalam dunia ilmu yang katanya tenaga dalam, si korban ini, ya, ini dimasukin input sugesti namanya. Kita input sugesti dulu untuk membuat dia percaya kita ini punya ilmu itu. Karena kalau dia nggak percaya, nggak bakal berhasil. Kapan dia si dukun atau si guru tadi? Karena ini biasanya ada di sebuah padepokan bela diri atau lain sebagainya. Iya, berkedoknya bela diri sebenarnya. Sebenarnya bukan bela diri. Nah, jadi kayak gini, misalkan Mas Rudi nih, baru tahu saya nih punya ilmu ini nih, pengen belajar gitu. Nah, cara saya ngotak-ngotakinnya adalah gini, Mas Parjo ya? Ya, Mas Parjo tangannya boleh kayak gini. Jadi sebenarnya kita semua itu punya energi. Untuk merasakan energi, boleh Mas Parjo agak dekat-dekatkan tangannya dan rasakan kayak ada magnet yang berlawanan. Nah, ini untuk melatih Mas Parjo untuk merasakan energi dulu. Betul? Kerasa nggak? Kayak ada yang berlawanan magnet? Iya, berasa ya? Nah, di sini sensitivitas Mas Parjo udah bagus. Nanti dibilangnya gitu. Padahal, faktanya adalah semua orang, teman-teman di rumah nih ya, yang bisa nonton nyoba, ini, gitu, bisa nyoba. Coba Mas Rudi juga coba rasakan ketika kayak gini, itu nanti kayak ada magnet yang berlawanan, gitu. Ada anget-anget gitu juga? Iya, ada anget-anget terus magnet berlawanan. Semua orang bisa ngerasain. Cuma karena orang awam ini nggak paham, semua orang bisa ngerasain, disuruhlah kayak gini, dimasukin input. Bukan itu satu sugesti juga? Iya, betul. Masuk ke sugesti plus memang pada dasarnya kita merasakan kayak gitu ketika dirasakan. Nah, di input lah sugesti. Mas Parjo ini berarti udah keren, bisa merasakan sensitivitas energi. Kita tingkatkan lagi karena ilmu seperti ini hanya bisa dipraktekkan ke mereka-mereka yang bisa merasakan energi. Alasannya gitu. Ya. Nah, ditingkatkan lagi nih input sugestinya. Tadi kan Mas Parjo udah ngerasain gini ya. Itu udah bagus. Nah, sekarang kita butuh senderan. Di sini nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Ya. Sender, ya. Oke. Boleh Mas Parjo agak mepet tapi jangan mepet. Nah, ya, bagus. Dirapetin kakinya. Good. Nah, ini saya jadi blocking kamera ya. Nggak apa-apa. Gini aja. Mas Parjo, rasakan ya. Saya akan coba dorong di bagian sini. Kalau mau jatuh, jatuhin ke belakang aja gini ya. Bisa ya? Aman ya? Oke. Nah, coba. Tutup matanya. Rasakan ya Mas Parjo ya. Rasakan energinya. Kalau ada ngedorong, dorong aja ke belakang. Bagus. Nah, gitu. Boleh. Tadi boleh diceritain Mas Parjo yang dirasain apa? Kayak badan ke belakang gitu sendiri ya? Iya betul ya? Seperti ada yang dorong? Iya, seperti ada yang dorong ya. Nah, jadi yang sebenarnya terjadi adalah posisi kakinya yang kita atur. Mas Rudi. Ketika orang lurus seperti ini kakinya, dirapetin, ya. Terus kita pertama kan kita udah kasih sugesti. Ini kalau jatuh nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi, nah sekarang rasakan, saya akan dorong dari energi saya gitu. Kita paksa pikirannya untuk merasakan energi kita. Padahal nggak ada energi apa-apaan. Yang terjadi sebenarnya ketika kayak gini, keseimbangan kita, kurang, iya berkurang. Nah, ini akan otomatis ke belakang sendiri. Gitu. Nah, ketika udah kayak gini, si korban ini kan, wah iya nih saya udah bisa ngerasain energinya, ada yang ngedorong gitu. Tahap berikutnya, Mas Parjo ini diminta untuk merasakan energi yang lebih besar, yaitu adalah energi emosi dibilangnya. Makanya kalau ilmu-ilmu kayak gitu kan, alasannya harus emosi. Padahal sebenarnya emosi itu dia jabarkan gini, emosi itu napasnya di perut. Bisa coba Mas tahan napas di perut? Bisa ya? Jadi kumpulin napasnya di perut, tahan gitu. Ya, oke? Nah, terus diminta untuk tembakin gitu. Gitu. Jadi kayak gituin, ditembakin ke belakang. Dihembuskan ya. Jadi kayak perutnya gini, tuh ke belakang ini gitu. Iya, ditarik.
gitu. Nah, iya, dibilangnya emosi itu seperti ini. Napas di perut. Nah, jadi coba rasain ya Mas ya. Coba emosi. Nah, rasain kayak ada tolak ke belakang gitu. Nah, ya kan otomatis kalau beginiin ke belakang memang kan. Ya kan ada energi dorongan ke belakang. Nah, dibilangnya emosi kayak gitu. Nah, sekarang praktekin yang sama. Seperti yang ke saya tapi gitu. Dengan emosi. Yaitu adalah napas di perut. Sambil ngerasin otot-otot. Oke, dicobain. Orang kalau ngerasin otot coba Mas. Begini. Kerasin ototnya ya. Agak di sini aja, ya. agak tengahnya. Coba kerasin ototnya Mas. Semua. Iya, kan orang katanya orang emosi tuh pasti kan tergesa-gesa tuh, ototnya dikerasin. Ototnya dikerasin, napasnya di perut. Nah, ini kan keras emang ya, kaku ya. Nah, gitu. Jadi coba Mas sekarang relax dulu. Coba nih. Dia acting gini. Sambil berkedok agama biasanya Mas Rudi. Kalau saya mah nggak berkedok agama karena anti mencemarkan nama baik agama. Iya. Saya mantranya pakai ini aja. Cicak-cicak di dinding. Diam merayap. Saya akan kumpulkan. Ini energi siluman cicak. Nah, Mas Parjo, coba tadi inget ya harus kencangin otot, terus emosi tingkat tinggi gitu. Napas di perut, coba boleh arahnya ke saya. Coba, biasa. Iya, dari kayak gitu. Emosi. Jadi kayak mau nonjok saya tapi harus emosi kayak tadi. Ya, dikencengin. Dan rasain penolakan energinya, dimintanya gitu pasti. Coba. Iya, dari situ aja. Ini kira-kira dia akan mental apa enggak? Enggak. Kalau mental ini kalau yang mental itu kan dia berhari-hari Mas. Gitu. Ini kan singkat nih kita. Iya. Itu harusnya step tadi yang awal itu seminggu. Begitu. Seminggu kemudian step berikutnya. Benar-benar disugesti total. Ya, masuk sugesti sampai dia yakin saya punya ilmu itu. Nah, ketika itu terjadi baru dia mentah. Iya. Padahal kalau kayak gini ya intinya sebenarnya ketika orang nonjok dikakuin gini ya kaku. Karena ini kan dikerasin otot-ototnya gitu. Kalau nggak dikerasin ketonjok. Makanya ketika si gurunya berhasil ketonjok, kita yang disalahin. Lu kurang emosi gitu. Ini makanya Mas Rudi jangan-jangan nih kalau guru kayak gini nih ya dibegal, amit-amit dibegal nih di jalan ya kan, dibegal, kena nih. Misalkan muridnya nih dibegal, kena, putus tangannya, ngelapor ke gurunya, kok saya udah belajar ilmunya nih, kok begalnya nggak mental. Nanti gurunya alasan, begalnya kurang emosi. Iya. Begalnya kurang ada niat menyakiti. Karena dia bacok aja. Ini itu bisa tadi dicobain untuk. Tadi kan udah ngerasain kan tegangnya. Nah iya, jadi kayak lemes langsung tegangin gitu. Coba. Iya, betul. Kan harus dikuatin gitu kan. Coba sambil napas di perut tadi. Saya mukul berarti. Iya, tapi kayak gitu. Nah, iya. Harus dikencengin ototnya. Rasain emosi. Kan dia gini biasanya. Coba. Nah, kayak gitu. Ya kan? Ya kan otomatis ketika nahan di perut ada tolakan ke belakang kan ya? Kayak gitu, Mas. Yang terjadi sebenarnya. Ini baru ini singkat nih ya. Ya. Ini nanti ketika dia benar-benar yakin saya punya ilmu, betul. Dia baru bisa tahap berikutnya ditingkatkan lagi input sugestinya. Karena biasanya di sebuah padepokan atau perguruan bela diri itu akan bertahun-tahun bahkan ya. Iya, benar. Bertahun-tahun karena itu input sugesti terus. Latihannya seminggu sekali pasti di situ ada tambahan-tambahan sugesti begitu. Iya. Karena kenapa alasan harus emosi? Karena emosi ini nggak ada alat pengukurnya, iya kan? Kenapa harus emosi? Tanda dia emosi apa gitu? Bahkan di perguruan seperti itu ada teknik bagaimana meningkatkan emosi. Aneh, orang belajar bela diri harusnya kan nggak emosi kan? Iya kan? Harusnya bela diri kan? Ketika lu melawan penjahat, lu harus tenang biar bisa tetap mikir. Betul. Tapi di perguruan seperti itu anehnya, murid-muridnya diajarin untuk emosi, biar maksa nggak bisa nonjok gitu. Padahal mah nonjok aja. Ya. Dan bahkan Mas Rudi, biasanya dalam perguruan gitu, satu orang doang yang kena, yang tersugesti satu orang. Ya. Nah, ketika yang tersugesti satu orang, ada 5 orang misalkan, ya, karena gurunya ini udah berwibawa banget nyampeinnya, ya kan?
Ada murid-muridnya Bang Royok gitu. Iya, bilangnya bahkan ilmu agama ini. Bilangnya ini ilmu putih, saya dapat kiriman mimpi. Saya dikirim lewat mimpi gitu-gitu kan. Oke. Nah, ketika udah berwibawa banget, satu orang doang nih yang kena. Das. Yang 4 ikut-ikutan. Kenapa? Itu otomatis tuh Mas Rudi. Kenapa yang 4 ikut-ikutan? Karena kalau dia kena nonjok gurunya, nggak enakan. Nggak enakan. Nanti dia yang bakal disalahin. Dia takut dianggap aneh di perkumpulannya. Ada settingan ya di situ. Settingan yang tidak disetting, yang auto setting sebenarnya. Oke. Iya. Ya. Itu yang terjadi juga di dunia hipnotis sebenarnya. Makanya ketika hipnotis 5 orang, kita lebih mudah, Mas Rudi. Oh ya. Daripada hipnotis 1 orang. Karena ketika hipnotis 5 orang, 3 kena, 2 nggak kena, yang 2 ini pasti ngikut. Ini berarti seperti ini fenomena kesurupan. Kesurupan massal gitu. Kesurupan massal. Itu kalau dalam psikologi disebutnya histeria gangguannya. Kalau dalam dunia hipnotis disebutnya abreaksi. Nah, jadi kalau kesurupan massal itu terjadi karena stres. Oh iya. Biasanya terjadi di sekolah-sekolah menjelang UN. Ujian akhir sekolah. Atau mau sidak di perusahaan. Nah, udah dikabarin tanggal sekian sidak. Wah, karyawannya puyeng nih. Wah, apalagi yang ngelakuin kesalahan ya. Wah, bahaya nih. Jadi stresnya kekumpul, akhirnya stresnya ngambil alih pikiran sadarnya, terjadilah teriak-teriak. Gitu. Histeria tuh yang teriak-teriak Mas Rudi. Tapi kalau yang ngaku-ngaku, saya penunggu sini, saya siluman macan. Ada saya lucu Mas Rudi cerita. Ada orang kesurupan, siluman ular. Siluman ular begini nih kesurupannya. Ada yang begini. Kalau emang beneran siluman ular, kesurupannya gini-gini harusnya. Iya dong, kan ular nggak punya tangan. Masa begini nih? Sejak kapan ular kesurupan tangan? Gini ya? Iya. Oke. Jangan-jangan kesurupan tangannya doang. Baik. Kalau itu tadi tentang bagaimana salah satu trik memberikan satu sugesti, keyakinan kepada dia, begitu ya. Korban yang baru. Nah, mumpung Mas Parjo masih di sini nih ya, ada baiknya kalau tadi juga dipraktekkan ini ketika terkena santet. Nah, ini ada dukun yang bisa mengambil paku dari tubuhnya. Oh, paku dari tubuhnya. Mas Parjo. Gitu. Oh iya. Oke. Boleh. Ini misalkan Mas Parjo datang gitu ya. Ya, Mas Parjo datang. Misalnya kita reka adegan. Oke, ya. Saya dukun kan. Gayanya kan gini, dukun kan harus kelihatan sakti kan. Oke. Datang Mas Parjo, misalkan saya sakit nih Mbah gitu. Saya sakit ini Mbah. Oh sakit, boleh Mas Parjo sini. Sakitnya apa? Perut. Oh perut, kenapa perutnya? Perutnya panas. Oh perutnya panas. Oh iya. Ini kayaknya kompornya lupa dimatiin kali Mas ya. Iya. Kayak ada siluman kompor. Jadi di sini ya terusnya ini bukan sulap ya. Nah itu yang saya kurang suka Mas Rudi. Banyak dukun mendiskreditkan sulap. Padahal dia sendiri main trik. Oh iya. Ya. Ini dia bilangnya ini bukan sulap ya. Ini bukan trik-trikan. Ini asli. Ini ilmu agama dibilangnya gitu. Ya kan? Ini misalkan di sini nih. Kalau berobat ke dukun, apapun penyakitnya pasti dibilang santet. Pasti dibilang pelet atau gangguan atau apalah kiriman. Ya. Saya bilang juga sakit di sini ya. Saya lihat ini kiriman sih Mas Parjo ya. Ini ada seseorang yang nggak suka sama Mas Parjo, terus dikirimin pakai jasa ekspres nih kayaknya. Jadi sehari sampai. Kalau reguler kan 2 hari ya. Iya. Ini ekspres nih. Iya. Di sini nih ya. Ini tangan saya kosong ya. Totalitas kosong. Lihat. Di sini saya akan coba tarik kirimannya nih. Wah, nah biasanya kalau dukun tuh gitu harus agak-agak mendesa-mendesa biar dianggap sakti. Keluar. Paku. Pantesan panas sampai sakit. Tuh, iya nih, coba boleh pegang nih pakunya. 1 paku 2 juta. Nih, saya tarik lagi. Biasanya sih dilepas nih kemejanya. Bajunya dilepas, tapi ini nggak usah. Iya, ini kita reka adegan aja. Wah, ada 2 lagi. Ini perut apa toko besi? Oh iya nih, kita cari semennya ya, lumayan ya buat bangun rumah. Wah,
kayaknya habis nih yang sebelah sini. Saya ngelihat di tangan nih. Tangan. Nih, ini totalitas kosong ya. Oke. Coba. Nih lihat. Wah, saya merasakan ada benda lain. Mas Rudi. Apa? Nah, tuh ya kan. Wah, plastik. Wah, plastik tuh. Ya kan? Wah, ini saya merasakan ini kayaknya anak genderuwo habis beli es. Nah, ini saya tarik dari alam goib nih. Ya, tuh. Itu ya harus pakai hal-hal seperti itu ya, kata-kata kalimat-kalimat yang iya, mencekam gitu. Kalimat-kalimat yang nggak bisa dibuktikan faktanya. Betul. Dia bawa seakan-akan tahu hal goib. Nah, tuh ya. Tuh. Ya, saya tarik. Nah, ini portal goibnya saya tutup dulu nih. Wah, saya merasakan masih ada bendanya lagi nih. Wah, tuh. Paku lagi. Ada satu paku lagi. Wah, lumayan nih kalau sekilo kan bisa dikiloin ya. Iya. Berarti rezeki. Rezeki nih dikirimin paku nih. Ini saya tutup portal goibnya. Nah. Oke. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya yang kayak gini tuh trik ya. Trik atau tipuan sebenarnya. Yang kalau dalam dunia sulap, ini saya bongkar deh. Oke. Kalau dalam dunia sulap biasanya kita munculinnya kain. Ya. Ngilangin kain, munculin kain. Ganti paku aja gitu. Iya, akhirnya karena ini untuk penipuan diganti paku. Seperti itu. Ya. Cuma saya nggak bisa bongkar detail ya, karena saya khawatir di sini ada dukun, Mas Rudi. Iya. Nanti ngajarin. Nah, iya, nanti dikira kita ngajarin dukun malah. Oke. Karena kan khawatirnya ada orang-orang di kampung tertentu yang nggak nonton ini, dan kebetulan dukunnya nonton ini. Bayang dia nipu kampungnya gitu. Siap. Jadi kita bisa kasih edukasi, benda yang keluar dari badan seseorang, semuanya penipuan. Sampai saat ini tidak ada ilmu untuk mengirim benda ke tubuh seseorang. Betul. Karena gini Mas Rudi, logikanya ketika ada ilmu, kalau beneran ada nih, ilmu yang ngirimin benda itu beneran ada, seharusnya jasa pengiriman udah tutup. Iya. Dulu ya. Iya, JNE, JNE, terus JNT, terus pokoknya lain-lain lah. Iya, semua wahana semuanya harusnya tutup. Ya kan? Oke. Ganti aja jadi Santet Express. Ya kan? Ada paket ekspres, ada paket reguler, ada kargo nanti buat barang gede. Oke. Ya kan? Harusnya kita belanja di marketplace. Ada santet, pengiriman. Baik, terima kasih Bang Marcel. Mas Parjo, terima kasih atas waktunya untuk bisa bergabung di kita. Iya. Nanti kita lihat tayangan berikutnya saja. Oke, siap. Yuk, terima kasih Mas Parjo. Yuk. Siap, yuk. Ya. Wah, duduk lagi, Bang Marcel. Wah, ini taruh sini aja deh. Ini taruh mana ya? Sini deh. Ya, nggak apa-apa. Ya, gitu Mas Rudi. Jadi ilmu mengirim benda itu tidak ada. Tidak ada. Kalaupun itu ada, sering di media kami atau pengajian kami menyampaikan bahwa memang santet itu tidak ada. Bagus ya. Nah ya, apalagi ketika kita di masa kemerdekaan atau zaman kita dijajah begitu, mendingan kita bisa nyantet para penjajah ini para ngapain dilawan itu. Nah santet-santetin aja. Ya, kita bisa menangan kemana-mana, bisa invasi kemana-mana begitu. Iya benar, harusnya kalau emang ada. Gitu. Cuma kalau dibilang sebenarnya gini Mas Adi, kalau dibilang santet itu tidak ada, bagus, benar, tapi kurang tepat sebenarnya. Iya. Santet itu yang penjelasannya seperti apa sebenarnya? Sebenarnya santet itu bukan sihir. Bukan sihir. Iya, kalau dalam Islam kan kita diwajibkan untuk percaya sihir. Iya betul Mas Rudi. Nah, kalau yang santet ini sebenarnya ada beberapa metode. Ada metode racun, metode psikologi, dan metode energi yang ketiga. Cuma yang ketiga ini bisa dibilang belief tadi lagi, balik kepercayaan lagi. Iya. Nah, kita bahas yang dua ini aja. Iya, siap. Psikologi dan racun. Nah, psikologi ini adalah yang terjadi di rumah orang yang bermasalah sama dukun. Kayak misalnya Mas Rudi nih, punya masalah sama dukun. Dukun pengen ngejailin. Mau nyerang psikologinya Mas Rudi. Kalau Mas Rudi percaya santet, ya rumah Mas Rudi ini bakal dikirimin tuh, taruhin ular. Kalau itu yang disebut teluh tuh, taruhin ular, taruhin apa? Kalajengking biasanya kebanyakan. Kalajengking. Jadi dibunuh satu, ada lagi karena diterusin, ditaruhin. Yang naruhin ini bukan dukun. Yang naruhin adalah utusan dukun. Utusan dukun, orang bayarannya. Nah, ketika Mas Rudi percaya itu santet, apaan nih kok di rumah gue jadi banyak ular nih, kok jadi banyak kepiting, kalajengking nih.
jangan-jangan disantet. Nah, muncul pikiran itu, ketika muncul pikiran disantet, maka pikiran si korban akan terkena gangguan yang dinamakan paranoid atau parno. Jadi apapun hal buruk yang dia alami disangkut pautkan sama binatang-binatangnya itu. Betul. Misalkan telat makan, sakit nih perut nih mah, ya kan? Wah, ini kok tiba-tiba sakit nih. Wah, jangan-jangan ini nih ular yang tadi gue temuin itu santet tuh. Atau ditaruh ini jenglot, ditaruh ini paku di rumah-rumahnya gitu kan. Nanti, wah jangan-jangan ini nih santet. Nah, itu metode psikologi. Makanya dukun bilang, semua dukun bilang nih, orang yang paling mudah disantet adalah mereka yang percaya santet. Iya kan? Dukun semua bilang orang yang paling mudah disantet adalah orang yang percaya santet. Nah, kalau emang kayak gitu ngapain percaya santet kita? Iya kan? Ketika nemuin paku nih, oh paku, ya udah, lumayan simpen. Kan kalau butuh paku jadi nggak ini kan, nggak perlu beli lagi. Betul. Kalau yang racun, ada lagi Mas Rudi. Kalau yang racun itu, saya nggak bisa nyebutin detail racunnya apa, karena khawatir ditiru nih. Yang jelas ada yang dari benda dan ada yang dari binatang. Nah, yang dari benda, nih cara ngeceknya nih Mas Rudi. Kita lihat gini, misalkan air teh atau air kopi, biasanya yang ditaruhin racun. Karena kalau air putih itu kelihatan. Nah, ketika kita giniin ada bayangannya, itu aman. Tapi ketika kita gini ini, nih di airnya nggak ada bayangannya, nah itu bahaya. Ada racunnya. Kalau zaman dulu metode Jawa itu biasanya, metode kayak gitu. Saya pernah nanya ke teman saya yang belajar. Dan itu ilmiah ya? Ilmiah ya. Saya pernah tanya juga ke teman saya yang di Aceh. Ada dukun-dukun Aceh yang sama persis pakai itu juga racunnya. Jadi racunnya kalau diginiin ya, itu nggak ada bayangannya jadinya tangan kita. Nah, kalau orang-orang dulu ketika kayak gini nggak ada bayangan, udah di skip, nggak mau gitu, cari minuman lain, gitu. Untuk itu biasanya untuk urusan bisnis tuh, untuk jatuh-jatuhan karir gitu. Nah, jadi banyak macamnya lagi. Ada yang di makanan, sulit tuh. Dan itu kalau sakit kena racunnya tidak akan terlacak oleh medis. Ya, karena biasanya yang dialami sama si korban ini muntah darah, terus BAB darah. Tapi ketika dicek medis nggak sakit apa-apa. Karena medis kan pasti ngeceknya, wah ini pasti ada gangguan pencernaan nih. Ya kan? Tapi kan biasanya juga ada di darah itu dicek lab gitu. Iya kan biasanya dicek di darah, nggak ada. Karena kalau yang metode tadi nih yang diginiin nggak kelihatan, itu benda nyangkut di salah satu organ tubuh. Saya juga nggak bisa jelasin. Nah, kalau itu dijelasin, saya khawatir banget di luar sana kan ada yang benci sama seseorang, nanti dipraktekin buat bunuh. Tapi kalau misalnya secara off air bisa ya? Oh bisa, nanti saya di belakang layar saya kasih tahu semuanya deh. Jadi, Baik. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini kami pun juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Marcel Radival. 02716793000 untuk telepon, SMS, WhatsApp ada di 08112553000. Kemudian tadi juga dipraktekkan bagaimana sebuah gelang energi atau apapun yang menganggap bahwa ini bisa berenergi dan bisa membuat kita seperti berdaya lebih gitu ya. Ini bagaimana mau coba dipraktekin? Oke ya. Sekarang? Siap. Oke. Ya. Nah, ini misalkan kertas energi. Aduh. Anggap saja ini sesuatu yang berenergi ya. Iya. Ini kalau saya jadi dukun, saya isi kodam ya. Saya bacain mantra dulu nih. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Terus ada nih. Udah tuh, itu berisi kodam, jadi siapapun yang megang ini jadi kekuatannya jadi nambah. Boleh nih tes dulu sebelum megang. Boleh Mas Rudi di sini. Good. Nah, kaki yang sebelah kiri angkat. Kiri angkat. Angkat begini. Good. Nah, tangannya seperti ini. Ya. Oke, tahan sekuat tenaga ya. Siap. Oke. Nah, jatuh ya? Jatuh dong. Coba lagi. Oke. Tahan sekuat tenaga ya. Ya. Jatuh ya? Jatuh. Pegang. Kertas energi. 3 juta. 3 juta ya. Modalnya kertas. Oke. Boleh pegang. Ya. Angkat. Ya, ini jangan di setting-setting ya. Kalau mau jatuh, kalau tahan sekuat tenaga. Angkat. Oke.
Ya, ya. Ya kan? Tahu nggak? Ngerasa nggak bedanya apa? Korban nggak akan ngerasain. Iya, saya kan? ngerasain. Nggak ngerasain perbedaan kan? Ngerasain. Itu yang membuat korban ketipu. Gitu. Sebenarnya yang terjadi adalah, coba angkat. Nah, yang terjadi pada praktek seperti ini, ketika dia nggak megang ini, kita tarik ke bawah, tapi agak nyerok. Oh, agak geser ke sana ya, coba geser rasain. kiri. Oke, ya ini geser ya. Oke, Nah, coba angkat lagi. Kalau kita dorongnya agak ke dalam. Ya. Oh ya, saya ada pembelaan untuk menguatkan diri saya agar tidak jatuh. Karena kalau ditarik ke sini, ya pasti jatuh. Ya. Itulah yang dilakukan sama Power Balance. Ini nggak apa-apa nyebut merek karena dia sendiri sudah mengakui itu adalah penipuan. Merek tersebut sudah mengakui itu penipuan dan mengembalikan dananya seluruhnya di tahun 2011. Ya. Gitu. Berarti Bisa menipu dunia dengan teknik kayak gini. Ya. Cuma parahnya sekarang muncul merek-merek Yang lain. Ya, oke. Dengan benda-benda lain, pembuktiannya kayak gini. Padahal yang kayak gini nggak bisa dijadikan pembuktian. Betul. Ada juga yang di belakang gini, Mas Rudi. Nih, gini. Kakinya rapetin. Ya. Tahan ya. Atau nggak usah rapet juga nggak apa-apa sih. Oke, tahan ya, Mas Rudi ya. Ya. Nah, Ya. ke belakang ya. Ke belakang. Oke. Nah, coba pegang. Ya. Kertas energi. Oke. Tahan ya. Nah, kuat. Ya, kuat. Nyadar kan? Kalau sekarang udah nyadar ya. Udah, Ya kan? tahu. Karena Nah. tadi agak ditarik ke belakang. Iya, betul. Paham. Ditarik ke belakang. Ketika megang bendanya, didorongnya ke bawah. Oke. Seperti itu. Dan itu bisa nipu orang banyak. Ya. Padahal ya kayak gelang, misalkan gelang 5.000. Dipakai, dijual 3 juta. Dijual 2 juta. Ya. Kan astagfirullahaladzim, ini kan nipu gitu loh. Betul. Kacau, gitu. Udah nipu membodoh-bodohi juga kan. Ya, Maka dari itu, sangat. ya ini perlu diketahui lah sama masyarakat Indonesia. Baik. Dan pemirsa, untuk siang hari ini kita akan buka ini ya. Dari Mbah Sai di Makedat, Jawa Timur. Oke. Kita sampai Makedat, Jawa Timur ini. Sejarah awalnya gimana ini Mas Marcel ingin mempelajari ilmu itu? Dan setelah bisa, manfaatnya apa untuk diri dan orang lain? Yang ilmu mana? Mengetahui mengetahui ilmu perdukunan. Oke, ya. Jadi sebenarnya gini, awalnya saya belajar itu ilmu sulap. Sulap ya. Nah, cuma kan dulu beredar kabar David Copperfield bekerja sama jin. David Blaine bekerja sama jin. Bahkan ada sampai buku katanya David Copperfield itu menandatangani MOU bersama jin. Saya cari tahu beneran ada nggak sih ilmu yang pakai jin, gitu. Ilmu supranatural disebutnya. Saya cari tahu, pelajari seluruhnya untuk tahu benar-benar apakah ada atau enggak. Nyatanya setelah saya pelajari nggak ada. Seluruh dukun-dukun yang saya temui, seluruh dukun-dukun yang saya pelajari, semuanya fake, penipuan doang gitu. Nah dari situ saya mulai kepikiran nih, ada teman-teman saya yang menjadikan ilmu ini yang saya ketahui untuk bikin konten. Untuk dengan dalih hiburan. Bikin konten-konten ya settingan, dia berpakaian agama, terus pura-puranya nyamperin seseorang, nanti orangnya, nggak bisa ini nonjok. Nah itu mereka berdalih cuma sekedar hiburan. Ada yang menggunakan untuk itu. Nah saya pribadi nggak tega untuk memakai hal tersebut untuk membodohi. Kalau saya mikirnya itu membodohi, kalau bukan hiburan. Jadi saya lebih milih untuk edukasikan aja. Kalau hal tersebut nggak pernah ada gitu. Takutnya kan di luar sana ada yang percaya jadi ketipu gitu, Mas Rudi. Betul. Dan kemudian ini Bang Marcel, tadi sudah ada 3 hal yang tadi dipraktekin di sini. Yang dulu pernah viral adalah ini juga gandain uang. Nah, ini karena sebenarnya gandain uang itu kalau seorang dukun yang dia bisa gandain, kenapa harus dibagi-bagi ya? Iya, ngapain harus minta lagi mahar dari korbannya? Mahar, gitu. Iya kan? Udah buat dia sendiri aja, beli tanah, beli rumah, ya kan? Bantu utang negara, ya kan? Harusnya kan? Ngapain dia minta mahar dari orang untuk digandain lagi? Iya, gandain duitnya sendiri. Ada baiknya kita akan praktekin ya. Oh boleh. Tadi kan saya udah transfer ilmu ke Mas Rudi. Betul, saya sudah ditransfer ilmu ini. Iya, jadi sekarang ada Kanjeng Rudi Taat Abadi. Wih. Kanjeng Rudi.
Saya pakai Boleh pakai jas, boleh pakai bebas. jas ya, oke ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah diberikan satu ilmu dari Marcel Radival bahwa saat ini kosong ya. Iya. Tuh. Ini di kantongnya bisa dicek juga. Ya. Kosong, bener-bener kosong semuanya. Kosong. Iya. Iya. Tes kantong belakang, makanya korban-korban ketipu kan di kantong kosong. Kok Ini bisa ada, keluar uang banyak? Ada HP. Wih, gandain HP. Gandain HP. Oke. Kalau dari beberapa yang dia praktekin, mungkin kita tahu prakteknya di yang viral itu mereka mencoba tangannya di belakang, gitu ya. Di punggung. Betul. Di belakang terus beberapa saat gitu, beberapa saat gitu. Sambil baca-baca mantra biasanya, Mas Rudi. Itu yang jelas seperti itu akan terlihat membodohi sebenarnya membodohi gitu, karena tidak terlihat langsung gitu. Betul. Padahal kalau kita memang benar tahu ilmunya, kita bisa. Tuh muncul. Wih, muncul duit. Sakti loh. Ini baru satu. Oh, kalau satu doang kan bisa diselipin. Nah, yang lain iya, juga betul. banyak bisa nggak? Wih, dua. Ini bisa kayak gini. Wih, Bisa kayak gini. wih sakti ya. Wih, Bagaimana seperti ini? sakti. Keluarinnya pakai tangan kiri bisa nggak? Oh iya bisa lah. Wih, Ini mau kanan, kiri. Ini bisa jangan duit dari sana bisa. iya. Nah, ya kan ini yang menipu Indonesia pernah menipu miliaran rupiah dari masyarakat Indonesia. Ya. Dari teknik Tapi kayak gini. ini masih sedikit sih soalnya. Oh, bisa lagi? Oh, ya. Muter dulu dong, kasih lihat dulu Mas Rudi. Okay. Nggak ada apapun. Nggak ada apapun. Iya. Ini clip on. Iya. Clip on. Clip on, ya. Nggak ada Clip on. Tapi kita harus biasanya pakai seperti yang di apa? Ya. Mantra saya mau nyoba nggak Mas Rudi? Apa? Balonku ada 5. Oh, balonku ada 5. Iya, itu mantra tuh sakti banget tuh. Itu saya dapat waktu mimpi ketemu Kerasakti waktu itu. Oh ya? Iya. Saya diminta untuk puasa nonton SpongeBob. Oh. Iya. Tapi kalau ini balonku ada satu. Oh, satu. Hanya merah warnanya. Wih. Iya. Karena kita bisa Munculinnya merah munculin ya? banyak nih minta. Wih. Siap. Ya. Dan pemirsa jangan lupa bahwa ini semuanya adalah uang mainan. Uang mainan. Jadi sebenarnya mau ngelakuin pakai uang asli pun bisa. Itu yang dilakukan dukun. Ya, tapi ini nggak boleh kan kalau kita dipertunjukkan seperti ini betul. kita live. Ini ada tulisan magic money ya. Bisa di tuh magic money. Iya betul. Oke. Jadi ini memang uang kertas biasa. Ya. Tapi kemarin ada juga yang langsung segebok uang banyak itu terkumpul dalam kotak. Oh iya, itu gampang itu, Mas Rudi. Sebenarnya gini, Mas Rudi, sebelum itu kalau dalam dunia sulap kita nggak boleh tuh nutupin tangan di belakang gitu, nggak boleh. Kelihatan banget kalau itu pasti ada cara macam-macam gitu. Iya, bisa jadi di kantong, tapi bukan di kantong juga sebenarnya, karena dicek pun kosong. Nah, sebenarnya kalau dalam dunia sulap kita tinggal gosok-gosok tangan seperti ini, iya, nih lihat, gosok-gosok seperti ini ya, nih, gosok-gosok seperti ini. Kita bisa ngeluarin uang juga, nggak perlu nutupin tangan di belakang punggung. Oh, gitu. Iya. Kan? Dan ini trik sulap ya? Iya, ini hiburan. Iya, hiburan. Ya. Dan ini bisa dipelajari gitu. Bisa belajar. Iya, ya memang nggak gampang, tapi bisa dipelajari. Oke. Gitu. Nah, ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi yang kalau kurang uangnya, ya, yang pengen yang lebih gitu. lebih banyak. Oke, boleh. Saya minta akuariumnya. Akuarium. Nah, oke, sip. Nih. Pakai akuarium. Iya. Jadi gandainnya nggak pakai apa? Sedikit-sedikit gini, ya kan? Kita langsung buk dan tanpa ditutupi. Iya. Contohnya gini. Ini sangat meyakinkan nih. Dari depan kosong, samping kosong, bawah kosong, nggak ada alat apapun ya. Oke. Nih lihat. Oh, di sini dari atas dijungkirin dikit. Oh, iya boleh. Gitu. Tuh, kosong totalitas. Oke. Nih lihat. Oke. Saya akan gandain uang. Siap. Langsung tanpa ditutupi punggung. Aduh. Itu mainan anak-anak kalau tutupi punggung. Lihat. Wah. Muncul langsung. Ya.
Gitu. Jadi banyak sekali Iya. kayak gitu. Kan kalau emang ini beneran ilmu tanpa trik atau bukan hiburan, udah bagi-bagiin aja duitnya. Betul. Iya kan? Betul. Ngapain minta mahar? Jadi sebenarnya yang kayak gini semua ini hiburan. Iya. Dan Mungkin- oleh sebab itu kalaupun ada saudara kita yang masih percaya gitu, bodoh banget gitu. Iya. Iya. Dan Ini jangan pernah bener. percaya. Iya, ini hal-hal bodoh banget ini. Nggak harus dipercaya yang seperti ini. Iya. Nah, mungkin Mas Rudi boleh dibongkar yang tadi gandain uang di belakang. Oh tuh. ya, tadi begini ya Biar teman-teman masyarakat nggak semuanya ya. ketipu lagi nih. Oke lah, begini. Aku harus jadi pemulung uang. Ki, tadi begini teman-teman semuanya yang ini ada beberapa. Tadi sudah ditata sih ya, sekarang sudah ditata. Iya. Ini Jadi uangnya. Kemudian kita harus ada Taruh di sini. kemeja lengan panjang. Ya. Atau Kemeja. kalau di yang dilakukan yang viral itu, yang sekarang udah di penjara, Oke. dia tuh di gamisnya tuh ada kantong. Oh Di begitu. tangannya ada sleting. Ya, ini misalnya Mas. Misalnya, nah ya gini. Ya, gini. Tuh, Ini ditutupin, tutupin, terus pakai kemeja, terus dikancingin. Dikancingin yang rapat, Yang paling nggak- belakang. Ya, hingga uang ini nggak bisa nih, lihat. Sini saya yang kancingin. nggak bisa gerak gitu. Nih tuh. Dikancingin di dalam kemeja kayak gini. Mhm. Jadi sebenarnya dia bukan di kantong disimpannya. Tuh, dah selesai. Udah selesai. Jadi mau korban walaupun mau ini ngecek, lepas, ini mau di apa? Di gini. gulung, iya. Kosong. Kosong. Nah, Nggak ngerti ini gitu. mau dicek bagian kantong kosong, kursinya kosong, nggak ada uang. Karena adanya di lengan. Aha. Hanya saja ketika saya begini, ini sebenarnya saya ngelepas Dilepas. kancing, Iya. gitu ya. Ngelepas kancing, sembari kita ngomong-ngomong dan Iya. sembari Baca-baca mantra kalau dukun. Ikut. Ya kan? Oke. Wah. Nah, oh ini Langsung. sudah dapat kayak gini nih. Nah, udah keluarinnya dikit-dikit. Oke. Nah, ya kayak gitu jadinya. Semuanya adalah bohong. Iya, Ya, semuanya dukun-dukun. trik yang bisa dipelajari sebenarnya. Cuma Siap. ini disalahgunakan. Ya betul, Gitu. betul. Baik, kita akan buka lagi kesempatan di WA ini ya. Oke. Ini dari Pak Wuston ini ya, dari Jakarta. Ini dari Jakarta ini malahan Wah, katanya. luar biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dukun-dukun palsu pada ketawa dong gitu. Kalau melenyapkan patung Liberty itu benar atau tidak? Misalnya itu yang Oh, iya. David Copperfield itu. Sebenarnya David Copperfield itu bukan dukun. Bukan Pertama, dukun. perlu ditegaskan. Ya, magician ya. Ya, David Copperfield itu cuma di Indonesia yang diyakini mistis banget, serem. Aslinya dia, kalau kita lihat pertunjukannya, dia tuh pesulap yang ngelawak, Mas Rudi. Oh. Coba deh tonton di YouTube ada, atau di DVD yang si David Copperfield jual. Semua pertunjukan David Copperfield ngelawak, nggak ada serem-seremnya. Oke. Cuma karena di Indonesia suka dengan hal mistik, segala sesuatu yang dilakuin dianggapnya mistik gitu. Padahal ya bukan. Ya. Dan kalau yang ngilangin patung Liberty itu namanya manipulasi. Manipulasi ya. Iya, sebenarnya nggak hilang, tapi ada manipulasi seolah-olah penonton ngelihatnya beneran hilang. Oke. Gitu. Karena kalau beneran hilang ya dituntut Ya, lah. pastilah itu adalah Iya. ngilangin pesawat, ngilangin Iya. itu Dan sama sebenarnya. kalau dibilang dukun ketawa, kayaknya nangis deh nontonnya. Sekarang ini ya, sekarang ini nangis ya. Kayaknya berikutnya dia bakal nyari, wah gimana nih cara ngeles lagi nih. Ya semoga kita doain aja, semoga dukun-dukun ini dapat pekerjaan yang lebih halal gitu. Amin. Bukan dengan menipu atau membodoh-bodohi umat lagi. Gitu. Betul. Oh ya, dari beberapa informasi yang saya dapatkan bahwa Bang Mars ini perjalanan hidupnya tidak langsung seperti ini. Wah iya. Ya, dulunya memang sulap itu menjadi kegemarannya atau hobi. Iya betul. Namun di perjalanan juga sempat jualan mie ayam. Iya, wah macam-macam sih jualan. Kemudian driver ojol juga. Iya betul. Terus kemudian apa lagi ya? Ini bagaimana prosesnya? Mungkin bisa singkat ini. Kalau saya cerita nih, wah. Kenapa? Nanti kesombongan saya terganti jadi sedih nih. Ini akan memotivasi bahwa Iya, seseorang ketika memang berusaha dan sungguh-sungguh dan yang diharapkan hanya pertolongan Allah itu pasti baik begitu. Iya betul. Jadi sebenarnya kan seperti yang teman-teman tonton tadi lihat ya kan,
kata-kata saya, gerakan itu kan terlihat sombong atau angkuh banget nih, kayak sok tahu banget. Nah, itu sebenarnya hal yang dilatih, Mas Rudi, agar nggak kaku gitu kan. Karena kalau kita kaku kan nggak enak juga ditontonnya. Itu kan tuntutan kita sebagai entertainer. Oke, dan sekaligus memang ini nantang para dukun-dukun tadi ya. Iya, agar saya berharap dukun-dukun ini tobat lah gitu loh. Tobat, berhenti membodoh-bodohi umat lagi. Gitu. Nah, kalau untuk yang cerita tadi, iya bener banget sebenarnya. Saya itu mulai nopang hidup keluarga dari umur 18 tahun. 18 tahun? 18, 17 bahkan. 17 jalan ke 18 tahun. SMA berarti? Lulus SMA. Lulus SMA atau SMK gitu. SMK sih saya kira. Oh, SMK? Iya, SMK. Jurusan apa? Multimedia. Multimedia? Iya. Oke. Nah, waktu itu usaha ayah saya bangkrut. Mas Rudi. Iya. Semua, tadinya kan rental mobil. Yang tadinya punya 5, dijual satu ini karena habis. riba dulu. Orang tua tuh terjerat riba, akhirnya habis, ya sesuai janji Allah. Ya kan? Harta riba itu pasti dihabiskan. Pasti hilang. Nah, akhirnya itu terjadi, hilang, hutang banyak, nggak mampu bayar lagi. Akhirnya rumah dijual untuk bayar utang. Rencananya setelah rumah dijual, saya belum kerja tuh. Saya ya ngikutin gimana lagi, mau udah kayak gini adanya gitu kan. Rumah dijual untuk bayar utang 200 juta pada saat itu, sisanya rencana buat beli rumah kecil. Ternyata nggak cukup. Akhirnya kita ngontrak di kontrakan kecil. Nah, ngontrak 1 tahun di kontrakan kecil pakai sisa uang tersebut. Tahun berikutnya udah nggak ada uang lagi. Nggak bisa ngontrak lagi. Iya, akhirnya waktu itu saya udah berusaha nih, lulus sekolah, bahkan dari zaman sekolah udah mulai nyari duit. Nyari duit gimana caranya bisa ngebantu nih gitu. Nah, waktu itu pas lulus sekolah itu, saya masih berusaha untuk ngirim-ngirim proposal, dan sulap untuk perform sulap, Mas. Ngirim-ngirim proposal cuma sudah karena bisa ya waktu itu ya. Iya, tapi masih dikit-dikit. Karena alat-alatnya dulu masih kecil-kecil ya. Nah, akhirnya karena nggak naik nih gitu. Karena emang pengalamannya kurang juga, jadi kurang nih. Akhirnya gimana caranya nih? Kalau misalkan saya nggak bisa ngebantuin ini, tahun berikutnya kita nggak punya rumah lagi tinggal, harus tinggal di jalanan. Serius, bener-bener di jalan karena emang nggak ada uang lagi kan. Waktu itu saya doa sama Tuhan saya, Allah Azza wa Jalla. Saya doa, ya Allah tolong dong seenggaknya kasih 10.000 sehari aja buat jajan. Karena saya pengen tuh ngumpul sama teman-teman. Karena setiap teman-teman ngajak ngumpul, saya nggak bisa. Alasannya ini ada sibuk gitu. Padahal ngindari nggak punya apa-apa. Nggak punya uang, nggak punya uang waktu itu. Pengen 10.000 aja gitu. 10.000 untuk jajan atau ngisi bensin bisa gitu. Ya akhirnya alhamdulillah beberapa hari kemudian saya dikasih ide. Nah, seringkali Allah itu menjawab doa kita lewat ide, Mas Rudi. Ide. Nah, ketika kita dikasih ide untuk menjawab doa kita, ketika kita banyak alasan, maka doa kita ya, nih orang maunya apa? Allah mungkin begitu ya. Udah dikasih ide nih, buat belajar nih. Tapi nanti malu. Nah, kalau saya enggak. Saya itu dikasih ide untuk jualan sosis goreng. Jualan sosis yang 1000-an. Saya belanja di pasar, waktu itu pakai sisa uang yang ada. Saya belanja di pasar, sosis, nugget yang 1000-1000-an itu, saya jual. Di dekat rumah ada masjid. Nah, saya jual di situ. Setiap anak-anak pulang sholat maghrib, banyak tuh ya kan, yang beli. Dan sebulan itu beneran dapat 300.000. Sesuai doa. Insyaallah, Itu bener-bener untuk doa itu tuh terkabul. Nah, waktu itu saya mikir, kenapa waktu itu doa 300.000 doang ya? Gitu. Iya. Saya naik ke genteng, saya tuh orangnya suka menyendiri, Mas Rudi. Saya naik ke genteng lagi ke atas, ke rumah yang waktu itu. Ngapain ke genteng? Untuk dapat ketenangan ya. Oh begitu. Karena saya gini, Mas Rudi, saya berada waktu itu di posisi nggak pecah gentengnya? Gentengnya enggak. Kan genteng bisa dinaikin. Kan ada plafonnya. Nah, waktu itu saya mikir gini, Mas Rudi. Saya ada berada di posisi di mana saya ngulurin tangan, minta bantuan, tapi nggak ada satupun tangan yang mau gapai tangan saya gitu, termasuk orang tua saya sendiri, nggak bisa, karena emang ekonominya nggak ada. Makanya satu-satunya yang saya waktu itu udah belajar ngaji-ngaji dari SMP, saya ngaji dalam kajian itu Allah selalu mendengar doa dan selalu mengabulkan. Saya naik ke genteng, saya nangis-nangisnya waktu itu, doa, ya Allah ya Rabb, kalau misalkan kalau engkau tidak mengabulkan doa hamba, kepada siapa lagi hamba harus minta? Gitu. Benar-benar nangis. Kalau inget tuh, aduh, semua orang ngejauh, terus pengen ngumpul, pengen berteman, nggak bisa waktu itu gitu. Ya akhirnya doa, terus
minta, ya Allah tolong dong cari satu pekerjaan, kasih saya satu pekerjaan yang cukup biayain rumah setahun, bayar kontrakan waktu itu, yang nggak mengganggu jadwal sulap saya gitu. Kadang-kadang sebulan ada sekali 2 kali gitu. Kalau saya jadi karyawan kan nggak bisa, ya kan? Nah kan, bener. Kalau ingat, kalau ingat jadi pasti akan kembali ke masa itu ya. Iya benar-benar kembali kayak ada di kondisi nggak ada yang peduli gitu. Ya. Ya, saya ikut bersedih juga, tapi itu bagian dari perjalanan hidup Mas Marcel yang memang kenyataannya semua itu akan menjadi cerita yang baik dan memotivasi nanti mungkin insya Allah. putra atau saat ini pemirsa MTA TV juga bisa meniru apa-apa yang dilakukan Mas Marcel. Karena jadi, akhirnya bahwa tidak ke dukun kan, tapi malah justru langsung ke Allah. Begitu. Maka dari itu saya sekarang punya kata-kata gini, Mas Rudi. Bagaimana caranya orang-orang yang percaya dukun ya? Bagaimana? Kurang pas apa? Ini kurang pas? Ya. Saya punya kata-kata gini. Bagaimana caranya kamu lebih percaya kepada manusia? Padahal manusia tersebut tidak bisa mewujudkan harapannya sendiri. Gitu, iya kan? Betul. Gimana caranya orang berharap sama manusia, yaitu dukun, ya? Padahal manusia tersebut aja nggak bisa mewujudkan harapannya sendiri. Betul. Satu-satunya yang bisa mewujudkan harapan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Gitu. Jadi coba deh, waktu itu saya nagih janji saya, nagih janji Allah. Kalau kata engkau nih pasti dikabulin nih gitu. Tolong dong kasih satu pekerjaan yang nggak ganggu sulap saya dan sebagainya. Muncul pekerjaan ojek online. Itu benar-benar kayak ini kerjaan diciptain khusus buat saya atau emang benar-benar Mas Rudi itu? Iya. Benar-benar pada saat 2 minggu kemudian muncul di Indonesia ojek online. Saya mikir apa iya gajinya nyampe 6 sampai 12 juta. Kan tukang ojek, ya kan? Akhirnya ya udahlah, lamar aja. Dan buktikan sendiri ya ternyata ya. Alhamdulillah diterima. Saya kerja dari berangkat habis sholat subuh saya berangkat, pulang lagi jam 12 malam. Tiap hari tuh. Dan 1 bulan memang nyampe ke situ ya, sampai di situ ya. Sebulan itu 8 juta. 8 juta. Iya, waktu itu. Bisa membiayai orang tua, adik dan sebagainya. Waktu itu ya. Terus sambil nge-YouTube dulu, sambil bikin video, terus perform juga sekali. Nah, ya akhirnya alhamdulillah sampai kayak sekarang lah. Baik. Gitu. Banyak banget. Ya walaupun ojek online sekarang udah lama udah nggak lagi gitu. Baik, terima kasih Marcel atas kehadirannya di MTA TV melalui acara Hikmah ini, sangat menginspirasi untuk teman-teman kita atau saudara kita yang menyimak acara ini. Jangan sekali-kali untuk percaya atau melangkah menuju dukun, karena kita punya Allah Azza wa Jalla. Dan untuk itu selamat beraktivitas kembali dan semoga sukses selalu. Amin. Dan selalu ada di jalannya. Amin. Amin ya Rabb. Pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian hikmah kali ini. Saya Rudi Rianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.